Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Birul Walidin, NPM 24301194, kelompok 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Fauzan dengan NRP 2430101115. Di sini saya dengan rekan saya akan menjelaskan terkait dari tugas besar pendahuluan praktikum proses manufaktur. Perbedaan mikrometer skrup dan jangka sorong apa sih? Perbedaannya tuh kalau mikrometer skrup teh sama-sama alat ukur, tapi beda di fungsi dan ketelitian. Kalau mikrometer tuh lebih presisi sampai 0,01 mm, biasanya untuk benda kecil seperti kawat atau ketebalan. Sedangkan jangka sorong lebih serbaguna, bisa ukur luar, dalam, dan kedalaman, tapi ketelitiannya sedikit di bawah mikrometer. Gue mau nanya lagi dong. Apa tuh? Zero error negatif itu apa sih? Kalau zero error negatif tuh terjadi saat 0 skala 0 minus ada di sebelah kiri 0 skala utama saat ditutup. Akibatnya hasil ukuran jadi lebih besar dan alhasil jadi harus dikurangi. Contohnya kalau terbaca 5,20 mm dan errornya minus 0,02 mm, hasil sebenarnya 5,18 mm. Nah, di bagian jangka sorong tuh ada berbagai apa aja sih? Kalau bagian jangka sorong tuh ada bagiannya, yaitu rahang luar untuk ukur luar, lalu rahang dalam untuk ukur dalam, dan batang untuk kedalaman, lalu skala utama dan nominus untuk membaca hasil, serta mengunci untuk menahan posisi. Di jenis milling itu terdapat apa aja sih? Coba jelasin dong. Kalau di jenis mesin milling ada beberapa jenisnya. Ada horizontal untuk kerja berat atau vertikal untuk detail, lalu ada universal yang bisa keduanya, dan NCC yang sudah otomatis dan sangat presisi. Gue kan pengen ngebubut motor ya. Ya. Nah, eretan mesin buat bubutnya apa aja sih? Eretannya tuh ada eretan alas untuk maju mundur, eretan melintang untuk ke samping, lalu eretan atas untuk sudut, dan tools post untuk tempat pahat. Apa bener bang? Selanjutnya ada macam-macam support pada mesin bubut. Pada mesin bubut terdapat beberapa jenis support atau penyangga yang berfungsi untuk menjaga benda kerja tetap stabil saat diproses. Yang pertama adalah steady rest, yaitu penyangga yang posisinya diam yang digunakan untuk menopang benda kerja yang panjang. Yang kedua ada flower rest, yaitu penyangga yang bergerak mengikuti pahat saat proses pembulutan berlangsung. Berfungsi sama, yaitu mengurangi getaran dan mencegah benda kerja bengkok. Selanjutnya ada jenis-jenis las dan peruntukannya. Ada beberapa jenis las yang digunakan, tetapi pada umumnya ada 3. Yang pertama ada SMAU atau las listrik biasa, yang sering dipakai pada pekerjaan konstruksi karena mudah dipakai. Yang kedua, MIG, yaitu las yang prosesnya lebih cepat dan cocok untuk produksi dalam jumlah banyak. Dan yang ketiga, ada TIG yang menghasilkan sambungan las lebih rapi dan presisi. Biasanya digunakan untuk pekerjaan yang membutuhkan kualitas tinggi seperti industri otomotif atau pipa. Nah, selanjutnya pengertian SolidWorks. SolidWorks adalah software yang digunakan untuk membuat desain atau model 3D suatu produk. Software ini membantu dalam proses perancangan sebelum produk itu dibuat. Nah, pada SolidWorks memiliki tools-tools yang ada di dalamnya. Di antaranya, pertama ada Sketch yang digunakan untuk membuat gambar dasar. Yang kedua ada Extrude untuk mengubah gambar menjadi bentuk 3D. Yang ketiga ada Revolve yang membuat bentuk dengan cara diputar. Dan yang terakhir ada Assembly untuk menggabungkan beberapa komponen menjadi kesatuan produk. Dan selanjutnya ada dari Mastercam. Apa sih Mastercam itu tersendiri? Mastercam adalah software yang digunakan untuk membantu proses manufaktur, khususnya dalam mengatur jalur pergerakan mesin CNC. Dengan Mastercam, proses pemotongan atau pembentukan benda kerja bisa dilakukan lebih akurat dan efisien.